Berkunjung ke Yogyakarta, selalu saja ada hal-hal yang menarik untuk kita kulik dan kita bahas. Jogja memang istimewa. Ya, di samping kota ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946, di tempat ini pula dahulu kala pernah tegak berdiri dengan megahnya dua kerajaan besar yang sama-sama bernama Mataram. Yang satu adalah Mataram kuno yang berdiri di sekitar abad 8 Masehi, sementara yang kedua adalah Mataram Islam yang berdiri di abad ke-16 Masehi. Jejak-jejak peninggalan kedua kerajaan besar di masa lalu itulah salah satunya yang membuat Yogyakarta semakin eksotis. Tak kurang tebaran berbagai macam candi yang berdiri megah sebagai jejak peninggalan masa lalu era Mataram kuno. Sementara itu, di era Mataram Islam pun tak kurang banyak pula jejak-jejak peninggalannya. Ada pemakaman, ada juga masjid-masjid kuno. Nah, dan yang kali ini akan kita bahas adalah komplek pemakaman Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede. Sebenarnya, komplek pemakaman Raja-Raja Mataram Islam ada di dua tempat, yakni di Imogiri dan Kota Gede ini. Dari kedua tempat ini, Kota Gede lah yang merupakan pemakaman yang lebih tua. Di samping itu, di pemakaman Raja-Raja Mataram Kota Gede inilah para pendiri dinasti Mataram Islam dikebumikan. Letak komplek pemakaman Kota Gede sendiri berada di samping Masjid Gede Mataram, yang dulunya merupakan kompleks dari keraton atau istana Mataram Islam di Kota Gede. Lokasi makam dan juga masjid tidak berubah sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Hingga saat ini, Masjid Gede Kota Mataram atau masjid resmi negara pada masa itu masih berfungsi sebagaimana masjid-masjid lainnya. Setiap waktu datangnya sholat, terlebih sholat Jumat, masjid ini masih selalu dipadati oleh jamaah yang menggunakannya sebagai tempat beribadah. Sementara itu, makam raja di Kota Gede juga menjadi destinasi wisata religi selain Masjid Gede Mataram hingga sekarang ini. Meskipun komplek makam ini tidak sebesar Imogiri, akan tetapi pengunjungnya tak kalah banyak dengan komplek pemakaman raja yang ada di Imogiri. Seperti yang sudah saya sampaikan di muka, makam Kota Gede sendiri adalah tempat dikebumikannya Raja pertama Mataram Islam atau pendiri dinasti Mataram Islam, yakni Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Di tempat ini juga disemayamkan jenazah Raja kedua Mataram, yakni Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati. Di samping itu, di tempat ini juga sumare jenazah ayahanda dari pendiri dinasti Mataram Islam. Beliau adalah Ki Gede Mataram atau Ki Ageng Pemanahan. Dan yang juga membuat kita tercengang bahwa di tempat ini ada makam Raja Pajang atau Sultan Pajang yang biasa disebut sebagai Joko Tingkir atau Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sekali lagi ini tentu saja sedikit mencengangkan. Akan tetapi tentu saja banyak alasan maupun argumentasi kenapa makam beliau Sultan Hadiwijaya juga ada di tempat ini. Selain raja-raja dari dinasti Mataram Islam atau raja-raja di generasi awal Mataram Islam yang dimakamkan di tempat ini, ada pula makam salah satu sultan dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta yang juga turut dimakamkan di tempat ini.
Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Beliau dimakamkan di tempat ini, berbeda dengan sultan-sultan lain yang rata-rata dimakamkan di komplek pemakaman Raja Mataram di Imogiri. Sebagai sebuah tempat yang dimuliakan atau komplek pemakaman yang dimuliakan, ketika kita berkunjung atau berziarah ke komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede ini, banyak hal yang harus kita patuhi atau banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Ini kami ketahui ketika kami berkunjung berziarah ke komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede ini. Di antara aturan-aturan tersebut adalah yang pertama, bahwa peziarah wanita mengenakan kain jarik atau diharuskan mengenakan kain jarik, kemben, dan melepaskan penutup kepala. Yang kedua, laki-laki mengenakan pakaian abdi dalem berupa kain jarik dan blangkon. Untuk dua item tersebut, perlengkapannya bisa disewa di kantor sekretariatan. Aturan selanjutnya adalah dilarang memotret di dalam makam. Yang selanjutnya juga, alas kaki harus dilepas saat memasuki komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede ini. Untuk diketahui, makam pendiri dinasti Mataram Islam, Danang Sutawijoyo Ngabe Loring Pasar, atau yang kemudian setelah menjadi raja bergelar Panembahan Senopati ini, berada di dalam gedung makam utama. Bersamanya pula ada makam Ki Ageng Pemanahan dan juga Nyi Ageng Pemanahan. Dan seperti yang sudah kami ceritakan tadi, ada makam Sultan Hadiwijoyo, Raja Kasultanan Pajang. Sementara itu, ada sedikit hal yang unik, yakni di situ terdapat pula makam Ki Ageng Mangir. Beliau adalah menantu Panembahan Senopati yang juga merupakan musuh utama beliau. Keunikannya adalah setengah dari makamnya di dalam dan setengah dari makamnya ada di luar. Itu menandakan bahwa kecintaan beliau pada Ki Ageng Mangir setimbang dengan kebencian beliau kepada Ki Ageng Mangir, karena Ki Ageng Mangir adalah menantu sekaligus musuh Mataram. Sedulur, inilah salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Yogyakarta, tepatnya berada di Kecamatan Kota Gede. Ya, Kota Gede sekarang statusnya adalah sekedar kecamatan saja. Ini saya referensikan untuk Anda kunjungi, agar sedulur semuanya juga mengetahui jejak sejarah makam pendiri dinasti Mataram Islam yang sangat legendaris. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam budaya.